Sujud mendahulukan tangan atau lutut dan subuh pakai kunut dan juga tidak pakai kunut. Alhamdulillahilladzi ja'alana mu'minin farazaqana bi ni'matil Islam wal iman. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ursila rahmatan lil 'alamin. Fahada an-nasa bi idnillahi minadh dhulumati ila an-nur. وصلوات الله عليه وسلامه التام وعلى آله الطاهرين وصحبه أجمعين وذريته وأمته إلى يوم الدين وبعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sekalian, alhamdulillah mengawali kajian ini kami mengajak kita semua untuk senantiasa menjaga diri dalam meningkatkan pujian, syukur dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan ketiganya kita dijanjikan untuk mendapatkan kemudahan dalam berkehidupan, tambahan dalam kenikmatan dan kasih sayang yang menyelimuti segenap aktivitas yang kita jalani dalam hidup. Allah berjanji ketika takwa itu ditingkatkan, maka solusi diberikan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Demikian ditegaskan di Quran surah ke-65 di At-Talaq, itu di ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Di bab pengetahuan juga begitu. Takwanya meningkat, maka Allah membuka pintu pengetahuan dalam jiwa kita untuk mudah menerima beragam bentuk pengajaran. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Dan tingkatkan takwamu kepada Allah, maka Allah dengan peningkatan takwa itu akan berkenan mengajarkan beragam tambahan pengetahuan. Demikian di ujung ayat 282 di surah yang kedua Al-Baqarah itu. Kunci kebahagiaan juga begitu. Di ujung ayat 189 di surah yang sama Al-Baqarah, Allah menyampaikan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan tingkatkanlah takwamu kepada Allah, yang dengan itu engkau cenderung hidup sukses dan berbahagia. Syukur membuat kenikmatan itu bertambah dan terjaga dalam kebaikan. Walaupun dengan bersyukur itu semua kenikmatan kembali kepada kita. Yang paling terkenal itu kalau lagi ada syukuran, dibacakan satu ayat, la in syakartum la azidannakum. Dan demikian ketika kita bersyukur, kita meningkatkan pujian kepada Allah, rahmat Allah diturunkan. Itu tiap hari minimal 17 kali kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika itu disampaikan, maka rahmat Allah diturunkan, Ar-Rahman Ar-Rahim. Mudah-mudahan keadaan kita pagi ini diliputi dengan sifat-sifat ketakwaan yang meningkat, syukur kepada Allah dan konsisten dalam memujinya. Dan itu tidak mudah, selalu dihadapkan pada tantangan dalam berkehidupan. Untuk itu saat imam kita tadi membacakan bagian-bagian pembuka dari surah Al-An'am dari ayat 8, 9, 10 tadi, kita dapati beragam bentuk tantangan yang tidak mudah dalam mempertahankan ketakwaan dan syukur kita kepada Allah. Khususnya bagi para da'i, mubaligh, ustadz, para kiai, para ulama, diharapkan konsisten dalam memegang komitmen untuk mendampingi umat dalam rangka mengenal dan menaati Allah Subhanahu wa taala, dan harus siap menghadapi beragam bentuk tantangan dalam berkehidupan. Kalau siap untuk berdakwah, harus siap juga untuk menerima resiko-resiko dakwah yang menguji kesungguhan dalam berdakwah, termasuk dalam mengajar. Ya, ada kalangan-kalangan tertentu yang tidak siap menerima kenyataan untuk diberikan pencerahan, sampai mencari-cari alasan yang tidak logis. Ya, kalau memang saya harus diperbaiki, kenapa kamu yang diutus? Kenapa Allah ngirim malaikat aja langsung?
Nah, nah, terus kenapa malaikatnya harus laki-laki? Dicari alasannya tuh. Ya, sesungguhnya hatinya tidak siap menerima pencerahan. Itu saja alasan logisnya. Nah, maka dalam konteks itu harus terbiasa menghadapi yang demikian. Karena itu hanya menguji kesungguhan dan meningkatkan kompetensi kita. Jadi ujian itu sifatnya salah satunya meningkatkan kompetensi. Ada potensi-potensi yang kuat pada diri kita yang itu hanya bisa keluar dengan ujian. Sama saja, baik itu potensi fisik, kekuatan fisik. Allah. Saya ambil contoh misalnya, antum yang bersin kecepatan larinya berapa? Lari 20 km per jam ada. Ya, kalau di belakangnya misal ada hewan tuh menggonggong misalnya, lagi galak tuh, meningkat nggak kecepatannya? Meningkat kan? Ini kan? Nah, kenapa meningkat? Karena ada stimulus di belakangnya. Dan itu ujian kan, itu tantangan. Ternyata dihadirkan itu salah satunya untuk meningkatkan potensi kita yang sebelumnya tidak tampak. Itulah fungsinya ujian di sekolah. Itulah fungsinya ujian dalam berkehidupan. Nah, sama para pendakwah juga seperti itu. Para ulama juga demikian. Maka jangan sampai ketika dihadapkan pada ujian yang sebetulnya bisa dihadapi, Rasul-Rasul juga dulu seperti itu. Laqad istuhzi'a rusulun min qablik. Jangankan engkau, para rasul aja diuji gitu. Rasul itu yang sudah jaminannya surga diuji, dilecehkan, direndahkan. Nah, fitrahnya seperti itu. Maka kalau sudah mendapati pengertian terbaliknya, orang-orang yang konsisten dalam menyampaikan risalah Islam yang benar, yang teruji, yang mencerahkan, yang baik, ambil ilmunya, jaga dengan baik. Jangan ngeyel seperti orang-orang dulu ngeyel. Kalau masih ngeyel juga, kul siru fil ardi. Coba belajar untuk melihat orang-orang yang hidup dulu di muka bumi. Fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Bagaimana akibat orang-orang ngeyel di masa lalu. Dan kisahnya nanti ditampilkan oleh Allah dalam bentuk yang beragam. Misal, kasus penyimpangan seksual, apapun istilahnya, ya, mau homoseksual, mau LGBT, mau boti, mau macam-macam gitu, apapun namanya, itu pernah terjadi di masa lalu. Nah, apa akibatnya dengan melakukan tindakan itu? Dampaknya pada kehidupan masyarakat apa? Nah, mendatangkan penyakit-penyakit yang lain, ketidakstabilan dalam kondisi sosial. Dampaknya banyak sekali. Nah, kalau nanti hal yang seperti dinormalisasi, diingatkan kemudian tidak diperbaiki, maka jadi persoalan. Maka di ujung ayatnya indah sekali. Apapun kesalahan yang pernah diperbuat oleh seorang hamba dalam hidupnya, dan berapapun jumlahnya, kata Allah, aku masih punya kasih sayang yang sangat luas untuk memaafkannya sepanjang ia mau kembali kepadaku. Nah, jemput rahmat Allah. Oleh karena itu, lihat siapapun itu dengan bi'ainir rahmah, dengan kacamata kasih sayang. Sepanjang ia masih hidup, apapun kesalahan yang pernah ia perbuat, ia masih punya hak. Ia masih punya hak untuk mendapatkan kesolehannya sebelum ia wafat. Nah, kecuali kalau egonya mempertahankan nafsunya sehingga diancam oleh Allah, kalau tidak dimanfaatkan kasih sayang ini, engkau akan dikumpulkan di hari kiamat nanti dalam golongan orang-orang yang kehilangan iman dan terancam dengan hukuman yang pedih. Nah, itulah sifat Allah yang sangat berkeadilan. Siapapun yang punya kesalahan dalam hidup, apapun jenisnya, masih punya hak untuk menjadi pribadi yang lebih baik sebelum ia wafat. Dan dengan itu pula kemudian kita kembali kepada Allah dalam pertanggungjawaban yang akan kita bawa. Intinya, cari guru yang baik. Guru yang baik pun harus siap menghadapi tantangan dalam mengajar secara baik. Yang ketiga, selalu melihat orang lain dengan cara pandang yang baik, sehingga punya harapan untuk menjadi orang baik. Dan yang terakhir, jangan menantang apapun yang sudah Allah larang atau sudah Allah ingatkan, karena resikonya itu terancam berat di kemudian hari. Itu kurang lebih pesan dari salat yang tadi kita dapatkan dalam kesempatan subuh. Pertanyaannya, bagaimana menemukan kriteria guru yang baik
dalam tuntunan syariat Islam itu, seperti apa cirinya, bagaimana kualifikasinya. Itulah topik yang akan kita kaji dalam pembahasan di pagi hari ini, masih dalam kajian kitab Adabul Alim wal Muta'allim yang disusun oleh Hadratus Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari. Semoga Allah anugerahkan selalu cahaya kepada beliau, limpahan-limpahan kemuliaan, dan kepada keluarganya, serta diberikan percikannya kepada kita yang hadir dan mengikuti kajiannya di hari ini. Pun demikian kepada guru-guru yang diambil referensinya oleh beliau secara bersanad dan juga dinukil kutipan-kutipan kitabnya. Ini penting saya sampaikan, karena di beragam pertemuan yang lalu kami telah juga menampilkan referensi-referensi pokok dari kitab-kitab yang dinukil oleh Syekh Hashim dalam susunan kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Di antara kitab yang dinukil itu, saya ingatkan lagi, ada kitab Tadhkiratus Sami', Tadhkiratus Sami' fi Adabil Alim wal Muta'allim. Ini saya juga hadirkan kembali kitabnya. Kemudian dari kitab ini memunculkan kitab Adabul Ulama wal Muta'allimin. Sudah saya pernah tunjukkan dua kitab ini. Fungsinya apa? Nanti kalau kita menemukan bacaan-bacaan dari cetakan mungkin yang kurang lengkap, kita kembalikan kepada versi aslinya untuk mendapatkan kejelasan-kejelasan dalam urutan-urutan, atau melengkapi mungkin bagian dari pembahasan-pembahasan yang disyarah atau diberikan penjelasan secara lebih rinci. Kita mulai masih dalam pembahasan Al-Babut Thalith, pembahasan yang ketiga, fi adabil muta'allim ma'a syaikhihi wa fihi 12 naw'an minal adam. Pembahasan ini terkait dengan rangkaian adab etik bagi seorang penuntut ilmu terhadap gurunya. Dan di dalam pembahasan ini terdapat 12 poin dari adab atau sikap-sikap etik seorang murid penuntut ilmu terhadap gurunya. Nanti di kitab induk asalnya, dari sanad kitab ini kita dapatkan 13 poin. Dari 13 ini disarikan kembali oleh Syekh Hashim 12 yang diambil. Nah, ini pentingnya kita ngaji merujuk kepada referensi-referensi dasarnya. Dan nanti dari 12 poin ini, kitab asalnya 13, 1, 2, 3, 4 sampai 13. Boleh jadi yang diambil oleh Syekh Hashim itu bukan poin yang 1, 2, 3-nya. Boleh jadi nanti paragraf tertentu dalam kutipan yang nomor sekian dijadikan nomor baru di sini. Baik ya? Nah, ini referensi yang sangat penting. Mungkin sebagian yang mengaji kitab ini pun jarang juga yang mengkomparasikan, membandingkan dengan kitab induk atau kitab asalnya. Nah, kalau sudah paham, kita lanjutkan. Saya beri sedikit untuk pengantar. Setelah di pertemuan yang lalu kita sudah bahas bagian pertama, kita akan masuk pada adab yang kedua. Bapak Ibu sekalian, Islam memberikan perhatian yang sangat dalam pada bab ilmu. Karena ilmu itu pondasi amal. Karena itu para ahli bahasa sampai meriset dari susunan hurufnya. Jadi antara ilmu dengan amal itu punya susunan huruf yang berbeda susunannya, tapi jumlahnya sama. Ain, lam, mim. Alima, ya'lamu, ilman. Ketika dipraktekkan jadi bentuk aktivitas, itu mimnya pindah ke depan, lamnya ke ujung. Dari kata alima, ilmu, jadi amila, ain, mim, lam. Jumlah hurufnya sama. Awas, ini bukan ilmu takatik ya. Ini ada dasarnya dalam fikih loghah dan ada kitabnya terkait ini. Misalnya yang hobi membahas tentang ini dan bisa bahasa Arab, cari kitabnya Al-Khasa'is karya Ibnu Jinni. Ya, itu menganalisis satu kata dari semua hurufnya. Kalau ditukar jadi apa? Misalnya alima jadi amila. Ya, kalau ditukar ini apa korelasi hubungan antara huruf-huruf ini yang berbeda tempat? Itu ada ilmunya itu. Nah, alima ilmu.
informasi yang sudah diolah dari data menjadi susunan pengetahuan. Ya, jadi ada data diolah jadi informasi, diolah jadi pengetahuan, knowledge dalam bahasa Inggris, ilmu. Terstruktur informasinya, jelas arahnya, itulah ilmu. Nah, kalau kita ingin mengerjakan sesuatu berdasarkan informasi yang telah terstruktur tadi, yang memandu kita dalam beraktivitas, itu pekerjaannya disebut dengan amila, amal. Maka di dalam Islam, amal itu dasarnya harus pakai ilmu, supaya setiap pekerjaan itu terukur, punya struktur yang jelas, terarah, dan ayatnya jelas. Anda dapat cek misal di Quran surah ke-17 Al-Isra ayat 35 itu, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah Anda mengerjakan satu aktivitas atau mengikuti aktivitas orang lain, ajakan orang yang belum jelas pondasi ilmunya, dasar pengetahuannya. Ikut yuk, kemana? Ntar aja tahu. Kalau dalam etik Al-Quran yang seperti itu diperjelas dulu. Khawatirnya apa? Dibawa ke tempat yang di tempat itu terjadi perbuatan-perbuatan yang dianggap menyimpang oleh agama, atau beresiko pada sesuatu yang kemudian dengan resiko itu kita menjadi sulit. Ya, datang tiba-tiba nggak taunya tempat judi online, pusat narkoba, datang ke situ nggak tahu apa-apa, tiba-tiba digerebek aja, jadi masalah itu. Jadi basicnya setiap muslim itu mesti berbahagia, bersyukur punya Tuhan Allah, punya kitab suci Al-Quran, punya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena dari semua ajaran agama di muka bumi yang membimbing pemeluknya untuk beraktivitas secara terukur, teratur, berdasarkan pondasi pengetahuan yang kokoh, itu cuma di Islam. Cuman persoalannya umat Islamnya ngamalkan nggak gitu. Kita itu melihat aja ada ilmunya. Melihat Pak, bab melihat itu ada ilmunya. Apa yang boleh dilihat, apa yang tak boleh dilihat. Ketika sesuatu objek tak boleh dilihat, diminta oleh Quran, palingkan pandanganmu. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang merasa punya iman, ketika objek yang harus dilihat itu kemudian oleh pandangan ingin dilihat itu menurut imannya tak baik untuk dilihat, maka palingkan dari objek itu, palingkan. Tuh, bicara saja kita ada ilmunya, apa yang harus disampaikan, apa yang tidak boleh diutarakan. Jadi kita itu makhluk berilmu, tinggi derajat ilmu itu disandingkan dengan iman. Bahkan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi ciri khas insan beriman itu punya basic pengetahuan yang kokoh. Makanya sering saya katakan, jadi muslim itu pasti pintar. Nggak ada orang Islam yang bodoh. Ya, biasakan semua aktivitas itu ada basic pengetahuannya. Nah, hanya persoalannya dari beragam jenis pengetahuan yang kita dapatkan itu, berapa yang jadi cahaya untuk membimbing kita dari ilmu menjadi amal. Karena tipikal orang itu ada 3 terkait ilmu. Ya, 1 hanya untuk tahu saja, mendengar. Masuk telinga kanan, disimpan sebentar, keluar lagi kiri. Ya, itu tipikal orang ingin dengar. Kalau tak ingin dengar ya masuk kanan, keluar di kanan lagi. Ya. Yang kedua, tipikal orang senang memahami saja. Dan dari situ senangnya diskusi aja. Kadang-kadang debat dan sebagainya. Nah, jadi yang pertama tahu belum tentu paham. Yang kedua tahu dan paham, tapi belum tentu bisa mengamalkan. Ya. Tahu keutamaan tahajud itu? Penting nggak tahajud itu? Walaupun hukumnya sunnah kan? Ada fadilahnya? Ada. Penting nggak fadilahnya?
Penting. Tadi malam tahajud gak? Alhamdulillah. Ya? Quran itu penting gak? Berkah gak? Berkah. Bagus gak? Udah ngaji belum? Gitu ya. Coba dari sekian banyak kita merasa penting dengan Quran, berapa waktu yang kita luangkan untuk berinteraksi dengan Quran dalam sehari? Nah, jadi ilmu itu ada tingkat yang ketiga, tahu, paham, dan dia mengamalkan dengan pemahaman yang benar itu. Nah, ini yang mahal, itulah ilmu yang menjadi amal. Jadi dari alima menjadi amila. Kenapa amal itu disebut amal, pekerjaan disebut amal? Untuk memberikan kesan kepada kita. Satu, kalau melakukan apapun mesti ada dasar pengetahuannya. Yang kedua, pengetahuan yang baik itu menuntun kita untuk beramal dengan ilmu itu. Nah, cara mendapatkan ilmu yang benar sampai bisa mengamalkan itu ada adabnya. Baik adab pada diri kita pribadi, itu ada 10 yang telah kita bahas di topik yang kedua. Bagi yang belum selesai bisa kembali melihat di video sebelumnya. Nah, setelah selesai dengan diri kita pribadi, sebelum berangkat ke majelis ilmu, sebelum bertemu guru, sebelum baca buku, kadang-kadang nggak sempat keluar, ini baca. Nggak sempat ke Al-Azhar ikut kajian, nonton via YouTube. Jangan dikira nonton itu juga nggak ada adabnya, tidak. Ya, ustadznya udah serius begini, muridnya di sana makan. Apakah salah? Tidak, cuma yang masuk nanti sedikit karena terkurangi oleh makanan yang masuk pada dirinya. Ya, makanya saya juga kalau mengajar lihat audiensnya seperti itu, sambil makan, sambil ngobrol, nah itu nggak akan masuk. Lebih baik guru berhenti dulu sebentar supaya fokus. Ya. Nah, kembali. Jadi an yutahhira qalbahu, membersihkan hatinya dulu, fokusnya dulu, bersiap dulu. Setelah selesai dengan dirinya, baru dia mencari guru yang baik untuk mengajarkannya. Dalam rangka mencari ini ada 12 kriteria. 12 kriteria kata Syekh Hashim dalam kitab ini, dan juga ditambahkan sebelumnya oleh beberapa ulama sampai menjadi 13 kriteria. Nah, dalam 12 itu telah kita bahas di pertemuan sebelumnya 1, sekarang kita akan masuk pada yang kedua. Oke? Saya ingatkan pada yang pertama untuk merangkum di pertemuan lalu, cepat saja nggak sampai semenit. 1, istikharah dulu. Ya, supaya kita bisa mendapatkan guru yang dengan pilihan itu mendapatkan petunjuk kita dari Allah mana yang kira-kira kita bisa ambil manfaatnya. Kedua adalah guru-guru yang punya kualifikasi pakar di bidang yang akan kita pelajari itu, dan juga punya akhlak yang baik sehingga menjadi contoh teladan dalam pendampingan guru itu terhadap kita. Karena pasti apa yang diajarkan guru berpengaruh pada muridnya. Ya, nah 3 bagian itu yang kita pegang. Yang pertama apa? Istikharah terlebih dahulu. Yang kedua, cari pakar sesuai dengan apa yang kita inginkan untuk dipelajari. Kalau ingin belajar hadis, cari guru yang punya kualifikasi memahami hadis itu dengan baik. Kalau ingin belajar fikih, cari guru di bidangnya yang menguasai bidang fikih. Saat yang bersamaan, lihat juga akhlaknya, lihat juga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, guru-guru yang akhlaknya baik, insya Allah itu selain menguasai bidangnya, juga biasanya hubungan dengan Allahnya bagus. Ya, saya tambahkan sedikit, bedakan antara adab dengan akhlak, itu berbeda, tidak sama. Adab itu sikap moral yang didapatkan dari proses pengajaran. Seperti sekarang, ya, kita belajar tentang bimbingan moral. Dulu waktu kecil saya sekolah itu ada pendidikan moral Pancasila, PMP. Terus berubah jadi PPKN. PPKN itu generasi baru. Ya, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Tuh ya. Nah, sebelumnya ada lagi banyak tuh, terus ke belakang tuh. Itu mendidik moral. Nah, itu melahirkan adab. Di negara lain juga ada pendidikan, di Jepang ada, ya, di Eropa, di Amerika ada, membentuk orang-orang yang punya integritas, hidupnya teratur, punya sikap moral yang baik. Nah, sikap moral yang dihasilkan dari proses pendidikan itu disebut dengan adab namanya. Jelas di sini?
sikap moral yang dihasilkan dari proses ibadah yang melahirkan karakter fitrah pada diri kita, itu disebut akhlak namanya. Ya, apa namanya? Akhlak. Nah, sholat itu melahirkan akhlak, Pak, Bu. Puasa melahirkan akhlak. Masuk sekolah melahirkan adab. Ibadah melahirkan apa? Akhlak. Jangan dikira sholat itu hanya membuktikan kebertuhanan kita kepada Allah saja. Ada manfaatnya. Apa diantaranya? Innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Kalau salatnya benar, melahirkan akhlak. Bentuk akhlaknya apa? Terjaga dari perbuatan fahsya dan munkar. Ya, fahsya itu keburukan yang sumbernya syahwat faraj, kemaluan. Zina, kata-kata kotor, jorok, pornografi, porno aksi, LGBT, segala turunan ke bawahnya, itu fahsya. Itu fahsya. Ya, boleh jadi di barat antri, hidupnya teratur, tapi zina juga. Ya, LGBT juga fahsya. Kata-katanya kotor, walaupun ngantri, walaupun disiplin, walaupun tingkat korupsinya rendah. Mungkar, perbuatan buruk yang sumbernya nafsu perut dan akal, yang diingkari langsung oleh jiwa. Menipu, nyogok, merampok, korupsi, menghilangkan nyawa dan macam-macam itu mungkar. Nah, sholat itu melahirkan akhlak, membentuk karakter. Jahiliyah itu luar biasa buruknya, dilatih sholat jadi pada baik. Ya, nah, demikian yang kita bisa bedakan antara akhlak dengan adab. Nah, sekarang dalam konteks guru yang baik itu, guru itu berakhlak. Kalau sudah berakhlak pasti punya hubungan baik dengan Allah, pasti ibadahnya bagus. Itu yang saya maksudkan. Nah, untuk mendapatkan akhlak yang baik itu perlu bimbingan dalam pendidikan. Kita penting baca untuk pendidikan moral dalam konteks belajar. Itulah adab. Maka adab yang kedua dalam mencari guru yang baik untuk membimbing kita, kita bacakan watsani, paragraf kedua di buku yang besar yang berisi 17 karya, itu halaman 29. Nanti ada versi yang kecilnya ya, nanti silahkan disesuaikan di halaman 22 Pak kalau tidak keliru ya, 22 ya paling kanan deh. Watsani, adapun adab yang kedua bagi seorang penuntut ilmu terhadap gurunya, yang dengan adab itu ia berpotensi mendapatkan keberkahan dari ilmu gurunya yang sampai kepada jiwanya. Saya syarah sampai situ dulu. Nah, ini yang saya maksudkan, untuk coba cek di buku primernya yang asalnya supaya mendapatkan kesesuaian makna. Di sini tertulis yajtahid an yakuna syekh mimman lahu 'ala al-'ulumi syar'iyyati tamamu ittila' wa lahu mimman yuthaqu bihi min masyayikh 'asrihi kathratu bahthin wa tul ijtima'in la mimman akhadha al-'ilma an butulil awraq wa lam yu'raf. Pelan-pelan. Kalau kita cek ke kitab induk yang primer, kita menemukan satu bagian tuh yang penting. Mungkin waktu disalin lagi ada sebagian yang tidak termasukkan hurufnya. Kan dulu kan belum ada mesin tik kan, belum ada komputer juga. Kadang pas nulis mungkin generasi berikutnya waktu menuliskan ada kalimat yang sebagian hilang, atau mungkin juga termasukkan, dituliskan tapi ada sebagian konteks yang tidak termasukkan karena alasan-alasan tertentu. Jadi kalau kita lihat tiba-tiba yajtahid pakai an ke depannya, an yakuna, ini ada sesuatu yang hilang. Kalau sering kita berkomunikasi dengan bahasa Arab atau mendalami bahasa, ini ada rasa nih. Walaupun ini kalimatnya secara makna tepat, tapi secara dzauq ya, ada sesuatu yang hilang. Nah, apa yang hilang ini? Cek lagi ke buku induknya. Kita temukan di sini ada waw dan lam di sini. Lamnya lam amr, lam perintah. Wal yajtahid. Nah, jadi yang pegang kitab tolong ditambahkan tuh ya. Di sini ada yajtahid, watsani yajtahid. Nah, tambahkan waw dan lam. Wal yajtahid. Untuk nyambung kepada poin yang pertama ya, minal adabil awal. Watsani, adapun adab yang kedua
Wal yajtahid. Nah, ini adab kedua ini kalau di kitab induk tidak dimasukkan kepada poin 2, tapi masih rangkaian di poin yang pertama pada paragraf yang terakhir, yang mengurai kepakaran syekh itu harus seperti apa. Kan masih ingat tadi ya, istikharah dulu, cari syekh yang pakar di bidangnya. Nah, kepakaran itu seperti apa urutannya, di bidang apa ilmunya, seperti apa jenis kepakarannya, apakah harus mendalam, apakah cukup paham saja, bisa disampaikan lagi. Nah, di buku induknya seperti itu di Tadhkiratus Sami'. Tapi Syekh Hashim menempatkan itu pada poin yang kedua. Disinilah juga menunjukkan cerdasnya beliau untuk membedakan cara spesifik antara nomor 1 yang masih umum dengan bagian kedua yang memang di zamannya ada persoalan-persoalan itu. Nah, ini yang penting itu. Nah, jadi jangan sembarangan menyimpulkan juga. Oh, kenapa dipotong? Bukan dipotong, karena ini sedang menempatkan kebutuhan di eranya. Maka dilihat, oh ini nih sebetulnya pembahasan penting yang persoalannya sedang dihadapi di era kekinian. Nanti kita akan bahas itu, ya. Karena ini pembahasannya pokok, menjadi penting, maka diambillah bagian yang ini sebagai pembahasan yang khusus ditempatkan pada topik yang kedua. Jelas? Baik. Wali yajtahid, dan hendaklah seorang penuntut ilmu itu berusaha keras, sungguh-sungguh, ya. Jadi kalau ada turunan dari kata jim, ha, dan dal, jim, ha, dan dal, nanti ada membentuk 3. 1 bisa ijtahada yajtahidu, dan 2 bisa jahada yujahidu. Sudah? Atau kembali ke asalnya, jahada yajhadu, jihad. Jelas ya? Kalau kita ingin susun ketiganya, baik itu ijtihad, jihad, ataupun mujahadah, jahada yujahidu mujahadatan, 3 ini, itu sumber katanya yang asalnya dari 3 huruf, jim, ha, dan dal. Setiap kata yang terurai dari 3 huruf ini menunjukkan sesuatu yang serius, sungguh-sungguh. Jika keseriusan itu terkait dengan perencanaan, merencanakan sesuatu dengan sungguh-sungguh sebelum itu dimulai, maka gunakan kata ijtihada yajtahidu. Jelas? Jadi rencana yang serius yang akan dieksekusi. Jika kesungguhan itu terkait dengan perjuangan fisik, mengeksekusi rencana yang telah tersusun dengan baik, kita kerjakan sungguh-sungguh dengan fisik kita, itu jihad namanya. Apa namanya? Ya, nah, jadi jihad itu jangan dibatasi pemahamannya perjuangan di medan militer saja, tidak. Anda serius dalam belajar, itu jihad. Nah, teman-teman adik-adik yang masih belajar kuliah misalnya, apalagi di jurusan-jurusan keislaman, kampus Islam misalnya kan, nah itu kesungguhannya itu senilai dengan jihad fisabilillah. Kalau tidak ada tuntutan untuk terlibat dalam pertahanan negara dalam konteks militer, itu nilainya sama dengan jihad di bidang militer. Itu sampai turun ayat khusus tentang itu di Quran surah 9 ayat 122. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Tidaklah semestinya semua insan beriman semua berangkat ke medan juang secara fisik. Mesti ada di antara mereka segelintir yang mendalami pengetahuan agamanya, berjuang dengan penanya, serius dia belajarnya sampai paham, dan pulang ke kampungnya masing-masing untuk mengajarkan masyarakat di kampungnya sehingga paham tentang tuntunan agamanya. Jadi jangan dikira belajar ini tidak termasuk jihad, ini jihad. Makanya serius. Ya. Kajian di Al-Azhar, subuhnya jam berapa? Jam 4.34. Jam berapa kita mesti berangkat? Serius di jalan, mungkin nggak mudah. Makanya karena berangkat ke majelis ilmu itu jihad, berangkatnya itu nggak mudah. Ya, dulu saya waktu ngajar, saya sempat dulu pernah ngajar di Bulak Kapal, ada Masjid Amar Ma'ruf namanya. Ya,
Itu kalau subuhnya jam 4:15, saya berangkat dari rumah tuh bisa 3:30. Dari Bekasi, dari PTM tuh bisa jam 4 kurang 30 menit, 3:15. Pernah satu kali waktu berangkat naik motor, belok itu kan ada Unisma kalau nggak salah ya, sebelah kanan itu. Kan ada perempatan tuh gini ya, lewat. Itu ada yang tawuran, Pak. Bu. Saya tanya pada ibu ya, Pak ya, kalau motor lewat begini itu, depannya tawuran lagi lempar-lemparan. Jadi berangkat nggak? Jadi berangkat nggak? Ada, Masya Allah. Karena niatnya memang mau berjuang mengajar. Begitu, ini kisah nyata. Begitu sampai di situ, ada yang tawuran. Alhamdulillahnya tawuran tuh berhenti dulu. Berhenti dulu. Lihat kita kan, itu ada. Dan cuma motor kami yang lewat satu. Alhamdulillah tuh, berhenti dulu, berhenti. Nah, begitu kita jalan, tawuran lagi. Karena masih dengar suaranya tuh, oh, gitu udah kan, pulang. Jadi sempat saya bahas dulu itu sebelum memulai ta'lim waktu itu tuh. Tapi itulah tantangan. Anda berangkat ke sini bukan tanpa tantangan kan? Di jalan kadang harus bangun jam berapa? Wah, ibu tuh coba nyusun alarm tadi berapa kali waktu malam? Oh, mungkin 3 kali gitu kan? Bunyi matiin lagi ya. Ya, itulah sebabnya kenapa pahalanya besar. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menyiapkan diri berangkat untuk menempuh satu perjalanan yang tidak mudah, kadang berliku, dengan tujuan belajar pengetahuan, maka dia berpotensi mendapatkan keringanan langkah di hari kiamat nanti menuju surga. Ya. Nah, itu jihad. Nah, perjuangan secara serius mengendalikan kondisi hati kita yang kadang naik turun. Berangkat gak ya? Berangkat gak? Semangat, jihad, berangkat. Begitu di jalan, ragu kayaknya. Ustadznya datang apa enggak ya? Datang apa enggak ya? Pagi saya dengar ada rombongan dari Serang ya. Cuma di jalan dari Surabaya dan mungkin dari beberapa tempat yang lain. Ya, itu ada gejolak-gejolak itu ada tuh. Itu mujahadah namanya. Apa namanya? Mujahadah. Jadi kata jahadah itu bisa jadi ijtihad, bisa jadi jihad, bisa jadi apa? Mujahadah. Tapi tiga-tiganya mengandung arti sesuatu yang serius. Nah, di sini dibuka wal yajtahid. Hendaklah seorang penuntut ilmu itu serius, menyiapkan, merencanakan untuk memilih seorang guru. Jadi memilih guru pun harus serius. Oke ya? Nah, apa keseriusan yang ditampilkan itu, kesungguhan itu direncanakan, tulis. An yakuna syaikhu mimman lahu 'ala al-ulumi syar'iyyati tamam at-tila' lahu. Untuk mencari, mendapatkan seorang guru, syekh. Mimman lahu 'ala al-ulumi syar'iyyati, yang syekh itu ketika dituju oleh kita khusus untuk mengajarkan ilmu-ilmu syariat. Jadi ketika kita ingin belajar ilmu-ilmu syariat, al-ahkam syar'iyyah, hukum-hukum syariat dalam agama, yang menentukan benar tidak salatnya, yang menentukan benar tidak puasanya, yang menentukan benar tidak hajinya. Maaf, kita doakan mudah-mudahan para jemaah yang telah kembali diterima hajinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pribadi yang mabrur ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan percikan kebaikannya. Nah, kembali. Jadi di sini Syekh Hasyim membedakan memilih guru yang umum saja, standarnya kita istikharah tuh. Umum tuh materi umum. Mau belajar sirah tentang Nabi gitu kan. Gimana supaya dipandu agar ustadznya yang ngajar tuh nggak macam-macam, memutarbalikan fakta, mengarang sejarah dan sebagainya. Ya, itu yang masih umum. Belajar bahasa Arab, instrumen dasar, perangkat masih umum. Nah, kemudian untuk yang khusus terkait dengan benar tidaknya kita menunaikan ibadah, memahami syariat, maka ditempatkan babnya khusus oleh beliau. Apa bab yang khusus ini? Spesifik. Kalau gurunya mengajarkan ilmu-ilmu syariat, maka kita harus lebih serius lagi dibandingkan dengan bab yang pertama. Sungguh-sungguh kita menyiapkan diri, menganalisis siapa
guru yang pantas mengajarkan ini? Apa kriterianya? Kenapa? Karena kesungguhan kita mencari guru yang mengajarkan ilmu syariat itu akan menentukan benar tidaknya cara kita beribadah kepada Allah. Nanti kenapa bagian ini muncul? Anda akan bisa paham ketika nanti baca buku yang keduanya, Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya di halaman 9 sampai halaman 14. Karena di situasi itu terjadi satu peristiwa yang besar dalam konteks global, munculnya fenomena para guru-guru yang tidak memiliki sumber pengetahuan yang kokoh tiba-tiba memberikan fatwa dalam ilmu-ilmu syariat. Maka melahirkan bid'ah dalam pengetahuan. Bagaimana itu bisa terjadi? Seperti apa dasarnya? Nah, kita lanjutkan bacanya. Halo? Nah, ya. Yuk kita teruskan dulu. Tamamut tila', satu, yang mampu menelaah dengan benar. Jadi kualifikasi pertama gurunya itu ya, paham hukum-hukum syariat. Satu, punya kemampuan meneliti hukum-hukum syariat itu dengan dalam dan benar. Pelan-pelan dulu ya, nanti baru kita bahas setelah itu. Walahu mimman yuthaqu bihi min masyayikhi asrih. Atau yang kedua, dia memang sudah dikenal di era itu, ya, di era kita berkehidupan, misalnya sekarang, nah, sudah dikenal ini ahli di bidangnya. Min masyayikhi asri, oh kita tahu nih, oh Kiai Fulan memang spesifik di bidang itu, ngajarnya itu aja dan dalam. Misal ini di Al-Azhar kan ada Ustadz Kiai Jamalul Lail kan. Nah, Kiai Jamal tuh udah dikenal tuh, oh bidangnya hadis, udah tahu kita. Nah itu namanya mimman yu'rafu min masyayikhi asri. Tahu kalau udah disebutkan si fulan, oh itu ya. Kayak Abdullah Amin misalnya, tafsir. Nah, atau di sini ya. Nah, udah kalau disebutkan si fulan pasti tafsir. Nah, itu mimman yuthaqu min masyayikhi asri. Nah, di level-level yang lebih tinggi kita paham kalau disebutkan si fulan udah terbayang, oh ini bidangnya ini bidangnya ini bidangnya ini. Ya, dan portofolionya serta profilnya sudah diketahui. Oh, ini belajarnya begini, kalau kuliahnya begini, pendalamannya begini, memiliki ketajaman yang kuat dan kokoh di bidangnya. Jelas ya? Kan ada orang-orang yang kalau disebut namanya itu kita udah paham, udah nggak ragu tuh. Ya, Gus Baha misalnya. Nah, udah kebayang kan? Anda nggak akan nyawa lagi. Nah, Gus Koyum. Nah, saya sebut. Nggak akan nyawa lagi Anda. Karena jelas, masyayikh asri. Nggak bisa disoal. Ya. Tapi kalau yang nggak jelas-jelas kemudian disebut, nah Anda masih nanya tuh. Nah, itu bukan masyayikh asri. Jelas ya? Nah, jadi banyak sekali kadang-kadang orang-orang tersembunyi kalau di bagian pertama yang sudah kita ngaji sebelumnya itu, bahkan ada mungkin yang tidak viral-viral, yang nggak populer di media sosial, kiai-kiai di daerah-daerah yang sebetulnya sudah pakar mereka di bidangnya itu. Coba main ke pesantren-pesantren yang sudah kokoh itu, puluhan ratusan tahun tuh, kiai-kiainya sudah banyak bersanad, ngajinya hampir tiap hari. Ada yang ngaji dari subuh sampai dengan zuhur itu, adzan bunyi itu masih ngaji aja begini, pegang kitab itu. Ya, online-nya dengan kitab, saat yang lain online dengan macam-macam proposal dan lain sebagainya tuh. Ya, bikathrati bahthin, ay kathratu bahthin wa tul ijtima'in, karena banyak sekali mengkaji, kemudian wa tul ijtima'in, dan sudah rutin ngajar, sering ngajar di bidangnya. Ya, Bapak kalau spesialis ngajar di bidang matematika 30 tahun kan udah nggak usah ditanya Pak, udah paham rumus formulasi semua. Ini ada orang ngajar fikih udah 30 tahun, ngajar hadis udah 40 tahun, ya, ngajar usul fikih udah 25 tahun. Makanya kalau disebutkan si fulan sudah. Kita di dunia internasional misalnya, alhamdulillah saya masih menjumpai dan belajar kepada beliau, bertemu langsung. Misalnya Syekh Wahbah Zuhairi. Kalau disebut namanya udah paham, oh udah ini. Makanya disebut juga, ada yang menyebutnya Suyutil Mu'asir.
Imam Suyutinya kontemporer katanya, walaupun karyanya nggak sebanyak Imam Suyuti, tapi Masya Allah ilmunya. Di akidah ada tulisannya, di fikih ada, madzhabul arba'ah, di hadis ada, dan sebagainya itu. Dan paham kalau disebutkan dah. Syekh Ali As-Salabi, ini ahli sejarah. Nah, jadi ada orang-orang tertentu yang ketika disebutkan itu kita paham dengan dasar-dasar keilmuannya. Karena kenapa? Satu, kajiannya itu sudah rutin di bidangnya. Yang kedua, sering melakukan analisis-analisis, rutin menelaah, mutalaah, ya, watul ijtima'in, dan konsisten mengajar dalam durasi yang cukup lama di bidangnya, ya, bukan lompat-lompat, ya. La mimman akhadhal ilma, nah ini poinnya. La mimman akhadhal ilma an butunil awraq wa lam yu'raf bi suhbatil masyayikhil haddaq atau khuddaq. Qala Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, man tafaqqaha min butunil kutubi dayya'al ahkami. Dayya'al ahkama kalau pakai fi'il sebelumnya. Man tafaqqaha min butunil kutubi dayya'al ahkama. Bukan figur guru syekh yang belajarnya itu min an butunil kutubi, otodidak, gali-gali sendiri, itu ya. Nah, ini yang saya maksudkan di awal nih, ya Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Jadi ada tipikal di dalam hukum syariat kita itu yang tidak didapatkan di agama lain. Dan inilah unik dan istimewanya Islam. Ilmunya itu terjaga, sehingga tidak membuka peluang bagi setiap orang di setiap zaman untuk kreatif mengomentari hukum-hukum dalam syariat. Itu yang menjadikan Islam itu orisinal. Jadi bukan hanya sumbernya, Al-Qur'annya terjaga, hadisnya terjaga. Al-Qur'an kan nomor satu dijamin, itu Allah yang jamin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Quran surah 15 ayat 9. Allah yang turunkan, Allah yang jaga. Makanya dari dulu sampai sekarang alif, lam dengan mim. Dulu nggak ada harokatnya. Tapi dari mana taunya yang Al-Baqarah dibaca alif lam mim, yang Alam Nashrah dibaca alam? Ya, dulu nggak ada harokatnya, tahu dari mana? Kok bisa? Tulisannya bisa sama, bacaannya beda. Ini menunjukkan bukan karya manusia, bukan rekayasa Nabi Muhammad. Firman yang terjaga. Dari dulu sampai sekarang, Alam Nashrah alam aja bacaannya, Alam Tara, Al-Fil alam aja. Tapi Al-Baqarah, Ali Imran, Alif Lam Mim. Hadis juga begitu, terjaga. Terjaganya oleh apa? Oleh ilmunya. Makanya nggak bisa sembarangan kita memahami hadis, ada ilmunya. Baik itu riwayat ataupun dirayah. Orang yang meriwayatkannya pun itu ada ilmunya sendiri. Ya, jangan kira untuk bisa mendapatkan hadis itu begitu mudah, dijaga. Allah menjaga lewat ilmu, mustalah namanya. Mattasala isnaduhu binaqlil 'adl ad-dhabiti 'anil 'adl ad-dhabiti min ghairi syudzudin wala 'illatin qadihah. Hadis itu baru bisa disebut sahih kalau mendapatkan 5 syarat di dalamnya. Satu, ada ittisal sanad, bersambung sanadnya. Diteliti dari mana si fulan dapat hadis itu. Diteliti si fulan dari si fulan dari si fulan dari si fulan dari si fulan sampai ke Nabi. Apakah langsung diterima? Tidak. Adil enggak setiap orang yang menerima itu? Tuh. Nanti ada definisi lagi apa itu adil. Kemudian adil dia bagus. Punya kekuatan hafalan enggak? Dhabit enggak? Kalau menyebutkan kalimat itu sekarang pakai titik, 2 menit kemudian pakai koma, itu berubah statusnya menjadi hasan. Turun status. Nanti lolos yang ketiga, yang keempat, ada syudzud enggak? Ada syadz enggak? Kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik walaupun bukan langsung maksiat. Ya, kemarin saya bahas di Tanah Kusir misalnya suka duduk-duduk pinggir jalan. Walaupun nggak salah sepenuhnya, tapi dalam ilmu hadis nggak bisa langsung diambil hadisnya. Turun status. Walaupun dia hafal hadis banyak, cerita hadis, nyampaikan hadis, tapi suka hobi duduk pinggir jalan. Itu para ulama menurunkan kualitas hadisnya. Tuh, sampai segitunya. Hafal banyak hadis, tapi suka olahraga, misalnya umurnya 50 tahun, tapi suka keliling komplek Al-Azhar pakai sepeda cucunya yang 5 tahun. Syadz, jamaknya syudzuz. Kalimat kontemporernya syudzudu.
Nah, syududu itu nggak bisa diambil hadisnya. Karena sudah syad. Yang keempat, yang terakhir 5 illatin qadihah. Sudah memang nggak bisa ditoleransi 3M itu. Munkar, matruk, maudhu'. Ya, dari penipu, dari pemabuk, pezina nggak bisa diambil hadisnya, langsung ditolak. Ya. Atau orang yang suka banyak cerita, nggak bisa dibedakan mana cerita, mana hadis, mana kisah, mana hadis. Itu disimpan hadisnya. Nah, maudhu' yang memang bukan hadis, ditolak hadisnya langsung. 3M itu. Nah, ini nggak sembarangan. Ada kualifikasi, dijaga lewat ilmu itu. Nanti lolos ilmu sanad yang 5 ini, ilmu matan. Nah, ini yang lebih dalam. Nggak mudah Pak ilmu matan itu. Hadisnya sahih, tapi pemahaman terhadap hadis yang sahih itu sahih tidak? Karena ada orang mungkin pakar di bidang sanad, tapi belum tentu pakar di bidang matan. Bisa keliru. Nah, matan itu ada ilmunya lagi nanti. Ada ilmu lughah. Nabi kalau bicara pakai bahasa apa? Bahasa apa? Bukan sekedar bahasa Arab, bahasa Arab yang paling fasih. Ana afsahul arabi baida anni min quraisyin wala fakhar. Itu kata Nabi, saya ini orang Arab paling fasih. Dan saya termasuk dari golongan Quraisy. Quraisy itu suku yang paling bagus tingkat bahasanya. Baida anni min quraisyin wala fakhar, tapi saya enggak sombong dengan itu. Ya. Saya nggak sombong kata Nabi itu, tapi memang statusnya itu. Nah, bahasa Arab paling fasih itu dalam gaya bahasanya seringkali menggunakan bahasa-bahasa tingkat tinggi dalam bidang sastra di balaghah itu. Nah, untuk memahami itu ada 5 ilmu nanti ulama sepakat. 1 matnul lughah, yang kedua nahwu, ketiga saraf, ya. Kemudian selanjutnya nanti ada balaghah, dipecah lagi jadi 3, ma'ani, bayan, badi', ya. Yang keempat nanti ada arud, untuk memahami perbandingan bahasa dari referensi di masa lalu tentang syair, tentang qasidah dan sebagainya. Ya. Yang kelima ini juga penting nanti, ada lagi dalam adab fiqhul lughah. Memahami kenapa kata ini yang digunakan bukan kata yang lain. Contoh nih. Contoh ya. Nanti untuk membaca konteks itu yang 5 ini penting. Ini baru bahasa. Belum nanti terkait dengan sababul wurud, sejarah untuk membaca konteks. Kalau Quran asbabun nuzul, sababun nuzul. Kalau hadis sababul wurud. Kenapa hadis ini keluar? Konteksnya apa? Ini saya ambil contoh nih, saya ambil contoh. Kita bicara tentang yang bahasa dulu. Ya, saya ambil dari Quran dulu 1 ya. Al-Baqarah ayat 2 baca. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Coba artikan. Dzalikal kitabu, kitab ini. Dzalika artinya apa? Itu. Kenapa diterjemahkan ini? Nah, gimana cara memahaminya? Nah, itu ada ilmunya. Tidak bisa kita sembarangan itu. Ada turunan pengetahuannya. Kenapa tidak dzalikal Qur'anu? Mengapa dzalikal kitab? Apa konteksnya di situ? Jadi dipelajari. Dzalika kalau dalam standar dasar diartikan itu. Tapi kalau kita ngaji lebih dalam sampai ke matnul lughah, kita temukan dibedah lagi. Dza ini dari hadza, lamnya lamul bu'di, kafnya kaful khitab. Dijadikan satu menjadi dzalika. Quran itu pertama kali Nabi sampaikan wahyu turun disoal oleh orang sekitarannya. Konteksnya itu disoal. Oh, ini karyanya Muhammad bohong sallallahu. Ini bukan firman Tuhannya. Ini produk pribadinya saja. Kitab ini, Quran ini yang kamu soal, jauh sekali kah dari apa yang kamu tuduhkan, dari apa yang kamu bayangkan. Dia tersusun rapi tanpa celah. Sesuatu yang tersusun rapi tanpa celah disebut kitab. La raiba fi. Kenapa tidak mengatakan la syakka fi? Karena raib itu punya 3 arti. Ya. 1 syak, 2 la hajata, 3 la hujjata. Jadi asyakku ma'at tuhmah min dunil hujjati fahuwa raibun. Kalau Anda meragukan sesuatu 50-50, hanya ragu aja, itu syak namanya. Tanpa menduga, tanpa menyangka.
ini ustadznya datang nggak ya kajian ini? Ragu saya, karena kemarin dari Tanah Kusir kelihatannya capek juga gitu, ragu ya. Itu 50-50, itu syak namanya. Kalau ragu ditambah menuduh tapi tanpa bukti, bahasa kitanya syakwa sangka. Udah ragu nyangka, wahnya please, syakwa sangka, ragu dan nyangka. Nah itu bahasa Arabnya roib. Oh saya ragu nggak akan datang, dulu juga begitu. Ya? Nah itu sudah meragukan Quran, nuduh Nabi tapi nggak punya bukti, dia nggak punya argumen, cuma menampilkan sentimen. Nah, itu raib namanya. Nah, itu di Quran. Contoh hadis nih, hadis. Saya ambil contoh langsung, misalnya sering saya sampaikan, buka di Abu Daud nomor hadis 838 riwayat Wa'il bin Hujr, sama nomor hadis 840 riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma jami'an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kama qala idza sajadtum fala tasjudu kama yabrukul ibil falyadha rukbatayhi qabla yadayhi. Kalau Anda mau sujud, jangan sujud seperti duduknya unta. Dahulukan lututmu sebelum telapak tanganmu. Dan baca yang nomor 840. Qala au kama qala sallallahu alaihi wasallam, idza sajadtum fala tasjud kama yabrukul ba'ir faliyadha yadayhi qabla rukbatayhi. Jika Anda mau sujud, jangan sujud seperti duduknya unta. Dahulukan telapak tanganmu sebelum lututmu. Gimana memahaminya? Satu nyuruh pakai lutut, yang kedua pakai telapak tangan. Mana yang benar? Nah ini kalau ngajinya syekhnya An-Butunil Kutub, otodidak, apalagi di jalan mau ngajar babnya itu pakai Google, klik satu yang keluar. Karena nggak paham yang satu lagi, nggak ngerti konteks, nggak tahu bahasa, repot. Disimpulkan nanti yang ini yang benar, yang lain salah. Ini sunnah, yang lain bid'ah. Ini persoalan. Padahal yang meriwayatkan dua sahabat utama, terdapat di kitab yang sama, beda nomornya cuma 2 dalam satu bab yang sama. Bayangkan. Nah ini pentingnya ngaji. Ini pentingnya kita memahami bahasa Nabi. Makanya dulu Imam Malik, Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, itu yang pertama didahulukan itu mempelajari bahasa. Didalami dulu, bukan untuk bisa bicara, karena mereka udah lancar bahasa Arab ya. Tapi memahami konstruksi 5 aspek ini untuk memahami hukum syariat. Gak mungkin kita ngerti syariat kalau gak paham bahasanya. Maka apa yang pertama dilihat? 1 pakai ibil, kedua pakai ba'ir. Dicek, oh unta itu setidaknya punya 4 nama. Ada ibil, unta umum, naqah, unta betina, jamal, unta jantan, ba'ir, unta yang punya beban. Tuh. Kenapa kalimatnya pakai ini? Ibil, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Yang pertama menyebutkan ibil. Ibil itu unta tanpa beban. Dicek kalau unta nggak ada beban, dicek gimana dia duduk. Rupanya pakar unta menyebutkan unta punya 2 tangan 2 kaki, depannya tangan, belakangnya kaki. Saya baru tahu itu ketika saya ngaji tafsir tuh. Ngajar mahasiswa di Tripoli, saya bawa ke kebun binatang untuk mempraktekkan ayat-ayat yang berbicara tentang hewan. Ketika ada kelompok unta bertanya pada pawangnya, apa keistimewaan unta sehingga disebut di Quran? Salah satunya disebutkan unta itu punya 2 tangan 2 kaki. Yang kedua punya selaput di matanya yang bisa menutup bagian mata yang penting saat ada badai. Yang ketiga, dia punya sistem di tenggorokan itu bisa nampung air, ada tempat di temboloknya nampung air sehingga kuat tidak minum selama sebulan minimal. Nah unta itu kalau nggak ada beban, Bapak Ibu sekalian, dia
duduknya bagaimana? Hah? Dia tekuk bagian depannya dulu begini, depannya, tangannya, baru belakangnya. Cek, silakan kalau nggak percaya. Gini tuh, sambil lihat tanda tuh. Tekuk gini. Tapi kalau dia punya beban, dia balik supaya nggak patah bagian depannya, belakangnya dulu turun, baru depannya begini. Nah, itu satu. Hadisnya ingin menunjukkan apa? Kalau Anda tidak ada beban atau punya masalah ketika akan sujud dari i'tidal itu, perhatikan dirimu. Kalau santai, tidak ada masalah di lutut, di kaki, silahkan turun, nggak ada masalah dengan lututnya. Tapi kalau ada masalah di lutut, dahulukan telapak tangannya. Kalau punya beban di lutut, dahulukan telapak tangan. Dari mana memahami ini? Baca konteks. Lihat sababul wurudnya, lihat rawinya, lihat sanadnya. Oh, yang pertama meriwayatkan Wa'il bin Hujur. Wa'il itu masuk Islam lebih dulu dari Abu Hurairah. Wa'il masuk Islam di awal-awal keislaman, masih ikut serta dalam ekspedisi Nabi, mempertahankan wilayah. Nabinya masih muda, masih kuat. Melihat Nabi sholat yang turun lututnya. Abu Hurairah masuk Islam radhiyallahu ta'ala anhu 3 tahun sebelum Nabi meninggal, di tahun ke-7 Hijrah. Usia Nabi kurang lebih 60 tahun. Hadis-hadis yang disampaikan Nabi dalam rentang usia itu menunjukkan Nabi punya masalah di lutut. Sudah mulai pakai tongkat, nyandar ke tiang. Terlihat oleh Abu Hurairah di masa itu saat masuk Islam, Nabi turun sujudnya itu pakai telapak tangannya. Tuh, ngajinya mesti begitu. Kesimpulannya apa? Ternyata juga bukan masalah tua dan muda. Dalam ilmu hadis ada al-jam'u wa taufiq, diambil kumpulkan hadisnya, dilihat kemana arahnya. Ya, oh ternyata kesimpulannya, kalau Anda walaupun anak muda punya beban di lututnya, ada masalah, ikut mini soccer kena tackle, kena masalah kakinya, mau turun gimana caranya? Berdiri masih bisa, turun susah, telapak tangan gunakan. Ya, nah, gitu caranya. Tapi pada akhirnya pilihan yang pakai lutut benar. Itu asalnya kata para ulama. Yang pakai telapak tangan boleh, bisa. Yang salah tuh yang kepala duluan. Gitu, yang salto dia. Nah, itu ya. Nah, jadi gitu memahaminya tuh. Nanti banyak kasusnya. Nah, misal isbal nih, kasus isbal. Ya. Kalau baca Riyadhus Shalihin kan hadisnya beragam banyak tuh. La yaqbalullahu salata musbilin. Kan kisahnya populer tuh, viral. Ada seorang laki-laki masuk masjid, udah wudu, sholat dia. Udah sholat, Nabi langsung komen, kamu wudu lagi, sholat lagi. Dia wudu lagi, sholat lagi kan. Terus apa komen Nabi? Karena sholatnya nggak diterima. La yaqbalullahu salata musbilin. Kamu nggak diterima karena kamu sholat pakai gaun yang isbal, kelebaran, kepanjangan, melebihi mata kaki itu. Nah, coba baca hadis ini, ketemu tuh ada hadisnya satu. Kalau ngaji Riyadhus Shalihin tuh yang ada 1896 hadis tuh, masuk ke situ ketemu. Coba kalau orang hanya menemukan hadis ini saja, kesimpulannya satu, pakai pakaian, ya kan, tidak boleh melebihi mata kaki. Kalau enggak, sholatnya enggak diterima. Tuh. Udah, sekarang jangan pakai akal dulu, pakai hadis dulu. Ada enggak hadis-hadis yang serupa dengan itu? Konteksnya ada apa? Ya, ada kejadian apa sampai Nabi menyampaikan peringatan yang keras tentang itu? Kok tiba-tiba ada pakaian begitu? Ada kalimat itu? Sementara ketika mendengar kalimat itu, Abu Bakar datang, cik. Ya Rasulullah, kalau saya bagaimana? Karena gaun beliau panjang melebihi batas kaki. Kata Nabi apa? Kalau kamu nggak apa-apa. Tuh, kalau antum gimana? Karena bahas itu, gimana memahaminya?
Maka kita temukan nanti hadis yang lain dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, di Al-Bukhari ada, di Muslim ada, di At-Tirmidzi ada. Apa? Manjurra thawbahu khuyala falam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamati. Ini konteksnya. Siapa yang sengaja memanjangkan pakaiannya karena sebab kesombongan pada dirinya, keangkuhan. Rupanya ada tren mode pada saat itu. Yang punya tingkat sosial tinggi, hartanya banyak, kedudukannya itu tinggi, ditunjukkan semua privilege itu. Salah satu tandanya dengan menggunakan pakaian yang menjulur ke bawah. Itu tanda status. Kalau udah pakai pakaian begitu, kaya nih, pejabat. Itu. Nah, itu harus paham konteksnya. Kalau di era sekarang itu ada ilmunya, namanya AWK, analisis wacana kritis. Jadi bisa menggunakan Foucault, Verloh. Kalau di sejarahnya bisa menggunakan Hodak. Ya, ada Hodak tuh. Saya ngajar itu, Pak. Saya ngajar di UPI di S3 untuk analisis di linguistik. Nah, untuk membaca tanda tadi ilmunya semiotik, semiotika sejarah namanya. Nah, di Islam itu sebelum ilmu-ilmu ada, di Islam itu sudah ada untuk membaca itu. Di mana baca konteksnya sehingga paham. Ya. Jadi yang dilarang itu apa? Kesombongan. Tapi jangan juga menyimpulkan kalau ada orang ingin berpakaian, bersarung, berjubah, berpakaian, pas mata kaki, di atas mata kaki, nggak ada masalah, bagus. Tapi yang dijaga adalah intinya, substansinya. Jangan sampai ada kesombongan. Kalaupun nggak sombong pakaian menjulur, dijaga juga untuk kehati-hatian. Jangan sampai nanti terlalu menjulur, gampang kena najis, kotoran di bawah. Kita simpel aja. Jangan sampai tidak menjulur tapi ada sombong juga. Belum sunnah tuh. Masalah. Ini yang tahu tentang hadis tadi, tahu ilmunya, sombong juga kepada yang seperti itu. Cingkrang dia. Salah juga, nggak boleh. Nggak benar. Silahkan senyamannya. Kalau ingin menjaga dari pakaian nyaman, bagus, terus kehati-hatian, baik dari kotoran ataupun perasaan hati yang berlebihan, saya atur, pas mata kaki naikin sedikit, alhamdulillah nggak ada masalah. Ya. Tapi konteks itu diambil. Nah, sekarang pindah, kan dulu nggak ada hadis tentang jam. Ada nggak hadis tentang jam? Hah? Man labisa Rolex khuyala famaqaduhu finnar. Siapa yang pakai Rolex sambil sombong? Bisa aja ya. Bisa kan sekarang ibu modelnya banyak, tas ya. Man hamila Hermesan mutakabbiratan. Siapa perempuan yang pakai Hermes sambil sombong? Nah, sama aja dengan hadis Hoyalah tadi itu. Naikin status sosialnya untuk menunjukkan aja. Nah, itu konteksnya. Jangan sampai pakaiannya kelihatan seperti tadi hadis secara tekstualnya, tapi kehilangan konteksnya. Nah, ngaji begitu. Nah, ulama kita dulu begitu. Nah, itu namanya bikafatil mutalaah. Mutalahnya banyak, bukan sebagian-sebagian. Sehingga nggak ada potensi ribut, dijelasin. Kunut tadi, kenapa kunut tuh? Dipelajari dalilnya, sisi historisnya, hadis-hadisnya. Jadi bukan kita bicara antara ini sahih, ini dhaif, ini begini, tidak sampai situ aja. Itu dicari lagi, kalau dhaifnya, dhaif di level mana? Nih ya, pukul rata nih, makin sulit. Makin sulit. Karena kalau pukul rata yang sahih saja semua, sahih, sulit. Kalau dalam ibadah yang pokok, standarnya sahih semua, selesai. Karena terjaga semuanya. Tapi kalau dalam amalan-amalan yang utama, itu kadang turun sedikit. Kan di bawah sahih itu pasti dhaif. Cuma dhaif itu nanti tingkatannya banyak. Dhaif tipis-tipis, ada. Ada namanya hasan. Cuman ingatannya beda dikit, turun, ingatannya dikit aja, titik jadi koma.
statusnya, saking ketatnya kualifikasi hadis. Tapi ini lemah yang termaafkan, yang kalau ketemu yang lainnya yang menguatkan naik status sahih li ghairihi. Tuh. Nah, jadi jangan terlalu kaku melihat sesuatu itu. Makanya ulama dari sini nyusun kaidah. Kaidah ini fungsinya menjaga agama supaya nggak ada orang sembarangan, nggak punya background, nggak punya guru yang jelas, tiba-tiba ngasih fatwa dan melanggar kaidah-kaidah ini. Kaidah ini bukan kreativitas, bukan bikinan manusia semata, bukan. Itu penelitian terhadap runtutan struktur ayat-ayat, hadis-hadis, riwayatnya, fatwa-fatwa Nabi, fatwa sahabat disusun jadi kaidah. Imam Syafi'i menyusun pertama dengan kitab Ar-Risalah. Disusun. Muncul kaidah-kaidah jadi qawaid fiqhiyah, muncul dasar-dasar jadi usulul fiqh. Misal, apakah setiap perintah di Quran termasuk di hadis itu hukumnya wajib? Kalau nggak ngaji usul fikih nanti dipahaminya wajib semua tuh. Wa aqimus salata, tunaikan salat, apa hukumnya? Wajib. Fi'il amr kan? Kata kerja bentuk perintah. Nah, sekarang ada bentuk perintah lagi. Wa kulu washrabu, makanlah kalian, minumlah kalian. Itu perintah juga dari Allah, bentuknya fi'il amr juga. Wajib gak? Kalau wajib betul mutlak, Anda gak makan hari ini, dosa Anda. Yang lebih tegang ibu-ibu, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah oleh para pria itu perempuan 2, 3, atau 4. Wajib gak? Ayo. Nah, kalau nggak tuntas ngajinya repot. Maka dianalisis oleh para ulama. Oh, ini kewajiban yang sifatnya mutlak, mutlak wajib. Ini muqayyad, diikat dengan situasi yang menunjukkan nilai kebolehan. Maka muncul kaidah al-aslu fil amri lil wujubi hatta yadullad dalilu ala khilafihi. Dasar hukum perintah itu wajib sampai muncul keterangan lain yang menerangkan kewajiban ini terikat oleh satu kondisi sehingga bergeser hukumnya dari wajib, sunnah atau bahkan mubah. Sehingga ada 5 hukum tahtarihi ahkamul khamsah. Tengah-tengahnya ibahah, mubah. Geser dikit kanan sunnah, geser dikit kanan wajib. Ibahah geser kiri dikit jadi karohah, makruh. Geser dikit jadi haram. Muncullah nanti hukum 5 ini. Nah, setiap kita mau belajar hukum syariat harus ngerti yang 5 ini. Itulah ahkamus syariah, al-ahkam syar'iyyah. Selain kaidah-kaidah tadi, ngerti bahasa dengan 5 turunannya, ngerti nanti standar usul fikih, qawaid fikih, baru konstruksi hukum. Jadi ada sumber hukum, ada produk hukum. Sumber hukum itu apa? Al-Quran, hadis. Gimana ini menjadi produk sebuah hukum? Jadi fikih. Ada konstruksinya. Pertama, dengar bagaimana sahabat mengomentari. Ada ijma yang semua sepakat. Sekarang agak susah menemukan ijma itu. Nah, dulu masih sedikit. Kemudian ada ijtihad, turunannya qiyas. Oh, kalau nggak tahu itu cari dalil aja, susah antum. Nah, untuk mendapatkan pemahaman qiyas itu juga ada ilmunya, ngaji dulu. Nggak bisa sembarangan mengkiaskan, ada kaidah lagi. Coba kalau semua harus dalilnya tok langsung Quran dan hadis. Bapak tuh, dari mana Bapak zakat fitrinya pakai beras? Ada hadisnya yang menggunakan beras. Nabi zakat fitrah, zakat fitri pakai apa? Gandum atau kurma. Terus antum pakai beras. Bidah tuh. Karena nggak ditemukan dalil. Ya kan? Dalil langsung. Maka dikaji, oh ini apa maksudnya? Kenapa gandum kurma? Di tempat lain kan belum tentu ada kurma. Tanahnya berbeda, maka dikaji oleh para ulama. Oh, ini mungkin karena makanan pokoknya itu. Kuat dugaan ke sana, makanan pokok. Maka disimpulkan kaidahnya, boleh dikeluarkan dari setiap yang menjadi makanan pokok di satu negeri sebagai bagian dari zakat fitrinya. Nah, makanan pokok antum apa tadi? Nah, nasi. Kalau beras itu makanan pokok bagi hewan yang punya tembolok.
Nah, karena nasi sumbernya dari beras, maka beras bisa menjadi bagian dari bahan zakat fitri. Gitu. Jelas ya? Nah, nanti kalau satu masa ada waktu membedah ini, saya kasih PowerPoint. Di sini ada Infocus nggak Ustaz? Ada ya. Mungkin pertemuan berikut bisa kita kaji itu. Urutan dari zaman Nabi melahirkan Quran, hadis, terus diajarkan oleh Nabi, nanti jadi manhaj. Terus Nabi meninggal ke siapa lagi, menyebar kemana, ada madhab, apa itu manhaj, apa itu madhab, turunannya ke sini. Jadi paham semua, ngerti, memahami itu. Terus cara memahami sikap sahabat bagaimana? Ya, saya contoh ambil ya, misalnya ada seorang sahabat dikonsultasikan oleh yang lainnya. Aku lihat si fulan kunut. Kata sahabat yang ini dia Nasai, ini ada hadisnya. Oh, bid'ah itu. Saya pernah sholat di belakang Nabi, pernah sholat di belakang Abu Bakar, pernah saya sholat di belakang Umar, Uthman sampai Ali, gak ada yang kunut satupun. Bid'ah itu. Kalau Anda baca satu hadis ini saja, Anda akan simpulkan kunut bid'ah. Jangan ngangguk dulu. Coba, maksudnya apa? Dan bagaimana memahami karakter sahabat itu? Ternyata di hadis lain, ada riwayat, terutama dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, bahkan dari cucunya Nabi Al-Hasan, diajarkan oleh Nabi sampai doanya, Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait, tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma atait wa qini syarra ma qadait, dan seterusnya. Diajarkan. Dan riwayatnya beragam. Ada riwayat Abdullah bin Umar mengatakan Nabi konsisten melakukan itu. Ada riwayat mengatakan sebelum rukuk, riwayat ini diambil nanti oleh Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Malik bin Anas. Imam Malik itu imamnya Madinah, disebut Imam Darul Hijrah. Lahirnya di Madinah, tumbuh di Madinah, jadi mufti di Madinah, wafat di Madinah, imamnya Madinah. Kunutnya sebelum rukuk dan silent, sir. Setelah rakaat terakhir baca misalnya waladhdallin amin lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sebelum merukuk kunut. Kunutnya silent masing-masing. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait, terus. Imam Syafi'i mengambil riwayat yang kedua, yang jahar. Yang posisi kunutnya jahar itu setelah rukuk, setelah i'tidal, sami Allahu liman hamidah, rabbana wa lakal hamd, tadi yang dipraktikkan, Allahumma hdina fi man hadait dan sebagainya. Nah, lalu bagaimana menyikapi yang pertama tadi? Nah, di sini penting kita melacak, lihat apa yang menyebabkan ada peristiwa kunut itu, di mana ditemukannya, baca sejarahnya. Yang kuliah-kuliah sekarang pengen pakai pola barat, gunakan analisis Wodak, namanya HDA. Ya, historical discourse analysis, menganalisis peristiwa wacana berdasarkan sisi sejarahnya. Ali Imran ayat berapa? 128 sampai berapa? 129. Itu kejadian dasarnya. Nabi kedatangan beberapa utusan dari satu tempat, minta kepada Nabi untuk dikirimkan para pengajar yang pakar di bidang Quran di awal-awal masa Islam, karena sekampung itu masuk Islam. Di Biur Maunah itu masuk Islam, suku ini, suku ini, suku ini. Nabi senang. Tapi nanti lihat hikmahnya, mudah bagi Nabi mendapatkan petunjuk dari Allah. Ya Muhammad SAW, mereka pendusta, jangan dikirim, mudah. Tapi di sini kita mendapatkan hikmah. Maka dikirimkan oleh Nabi 70 orang. Begitu sampai di Bi'r Ma'unah, satu daerah, satu distrik, ternyata 70 itu dieksekusi oleh orang-orang tadi. Ya. Nah, dalam kondisi itu Nabi sedang menunaikan sholat. Beragam riwayatnya, ada yang menyebutkan sholat maghrib, ada yang menyebutkan sholat subuh, ada yang menyebutkan sholat yang lain. Tapi sepakat semua riwayat ini mengatakan bahwa malaikat turun mengabarkan, ya Muhammad, utusan-utusan engkau itu dieksekusi oleh mereka, si fulan, bani ini, bani ini, bani ini. Maka Nabi langsung bermohon pada Allah, Allahumma la'an bani kadza wa'adzibhum, ya Allah laknat bani fulan, ya Allah hukum mereka dan sebagainya. Berlangsung selama sebulan. Turunlah ayat kemudian. Apa ayatnya? Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau tidak punya otoritas sedikit pun untuk
untuk bisa menjadikan seseorang bertobat atau menghukum seseorang karena perilaku tertentu. Aku yang punya otoritas dan aku tahu hikmah serta apa yang kemudian akan terjadi pada diri mereka di masa depan. Apa yang dimaksud ayat ini? Allah melatih Nabi dengan peristiwa-peristiwa di awal keislaman, dengan peristiwa sulit untuk memantapkan kesabaran Nabi dan visi Nabi di masa depan. Karena Nabi itu orang paling istimewa dari semua Rasul. Setiap kalimatnya terjawab. Jangan sampai ada peristiwa nggak enak langsung berdoa hukum, nggak kesisa umatnya. Gitu. Itu yang diajarkan. Coba kalau saat paman Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu terbunuh dan Nabi langsung mengatakan, beliau syahid kan? Ya Allah, hukum laknat si fulan, Wahsy itu. Maka tidak ada sejarahnya kita bisa mendengar seorang pembunuh paman Nabi tobat sampai diterima tobatnya. Coba membunuh paman Nabi sampai meninggal dunia, dosanya besar, tapi masih bisa bertobat dan diterima tobatnya. Dan dia gunakan tombak yang sama untuk membunuh Musailamah Al-Kadzab yang mengaku Nabi. Makanya disebut oleh para sejarawan, Wahsy punya dua tombak, tombak surga, tombak neraka. Dan diterima tobatnya. Nah, ini membuka harapan. Siapa yang pernah membunuh paman Nabi di sini? Enggak ada. Dosa apa sih yang membuat Anda punya kesimpulan bahwa saya nggak akan diterima tobatnya oleh Allah? Saya sudah terlanjur salah begini. Nah, itu kalau nggak ada seperti itu, nggak ada kita punya hikmah harapan untuk menjadi lebih baik. Nggak ada sosok Malik bin Dinar. Siapa Malik bin Dinar itu? Silahkan gali sejarahnya. Kok tiba-tiba jadi seorang syekh yang punya ma'rifat tinggi, keutamaannya besar, pakar di bidang agama. Latar belakangnya siapa? Silahkan cek. Nah, setelah itu turun ayat tadi, setelah ayat itu turun, Ali Imran 128 nanti dicek sampai 29 itu turun, Nabi berhenti. Tapi memanggil cucunya Al Hasan. Lalu ada Ibnu Umar juga di situ, diajarkan doa, Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait. Mengganti doa yang hukuman-hukuman tadi dengan kalimat-kalimat doa kebaikan. Apa isinya? Ya Allah, anugerahkan kami petunjuk dan tempatkan kami di tempat orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Sehatkan kami ya Allah dan tempatkan kami di tempat orang-orang yang sehat. Palingkan kami dari orang-orang yang tidak menaatimu ya Allah, dan jauhkan kami dari berbagai macam takdir-takdir keburukan yang tidak kau ridhai. Terus diantaranya, dekatkan kami dengan rahmatmu. Dan dibuka nanti setelah itu doa pembukanya, baru konteksnya apa yang terjadi pada masa itu diajarkan, dibacakanlah oleh Al Hasan, oleh Ibnu Umar, khususnya dalam kesempatan sholat subuh. Dan Nabi takrir dengan itu, tidak melarangnya, tidak menyoalnya, membenarkannya. Bahkan komentar Ibnu Umar, ada sebagian riwayat Ibnu Abbas, Nabi pun melakukannya. Nah, setelah peristiwa itu ada beragam versi. Yang di An-Nasai tadi, sholat di belakang Nabi, mengalami peristiwa Nabinya nggak kunut ketika sholat dengan beliau itu. Tapi yang lain mengalami Nabi kunut ketika sholat dengan Nabi. Maka masing-masing meriwayatkan versinya. Nah, ini yang penting diketahui. Ternyata para sahabat itu punya prinsip, walaupun ada riwayat lain, tapi aku langsung melihat Nabi seperti itu yang akan aku amalkan selama hidupku, karena aku mengalami langsung. Makanya Abu Hurairah itu turunnya menggunakan telapak tangan, karena kehidupannya bersama Nabi, Nabinya turun pakai telapak tangan. Tapi Wa'il pakai lutut, karena melihat Nabi turunnya pakai lutut. Nah, sahabat Nabi yang nggak pernah mendapati kunut dengan Nabi menyimpulkan bid'ah. Yang dimaksud bid'ah di situ adalah bukan kunutnya salah. Nah, ini pemahamannya. Tapi saya tidak pernah mengalami peristiwa kunut dengan Nabi. Saya ingin pegang yang saya pernah alami saja. Yang lain melihat, saya ngalamin kok. Boleh jadi yang ini berada dalam situasi pada kejadian itu belum terjadi, atau setelah terjadi ikut sholat Nabi, dalam Nabinya tidak kunut. Yang ini kunut. Dikumpulkanlah semua peristiwa ini oleh para ulama, setelahnya dikaji oleh mereka. Oh, disimpulkan
Saya melihat Imam Malik, Imam Syafi'i, kami melihat bahwa sekalipun Nabi misalnya tidak kunut, tapi Nabi mengajarkan doanya dan membiarkan doa itu dibacakan, artinya boleh. Kalau boleh ada kebutuhan, ada pahala di dalamnya. Imam Malik memilih kunut tapi yang versi silent. Imam Syafi'i memilih kunut dengan versi yang jahar. Ya, Imam Abu Hanifah melihat asalnya nggak ada kunut ini, terus berhenti. Saya memilih nggak kunut. Imam Ahmad melihat, oh ini kunut ini kan ada peristiwa waktu itu, maka Nabi kunut. Setelah peristiwa nggak ada, ikhtilaf riwayat, tapi ada riwayat Nabi nggak kunut. Boleh jadi kunut ini ketika terjadi peristiwanya saja, peristiwa tertentu yang membutuhkan doa-doa yang khusus, kunut. Peristiwa tertentu yang membutuhkan dorongan doa disebut nazilah, maka muncullah istilah kunut nazilah. Ulama sekarang melihat apa sih yang nggak ada peristiwa yang butuh doa sekarang? Palestina tiap hari begitu, nggak bisa ngapa-ngapain, ya setidaknya kirim doa. Tuh, belum yang lain, belum yang lain, belum yang lain. Tapi kan ini perdebatan, diskusi biasa. Jadi yang kunut silahkan, yang tidak kunut silahkan. Yang salah, yang tidak sholat subuh.